Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mohon izin untuk menjelaskan terkait materi chapter 4 dan chapter 5. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hatun, kemudian ada Anissa Paninda, kemudian ada juga ada Salsabila Auza. Nah, yang pertama ini dimulai dari problem P425 terkait assignment of differential in worksheet. Jadi di sini Pork Corporation mengakuisisi perusahaan Swin Enterprise di Januari 1, 2000X4 dengan racanya sebagai berikut. Informasi di sini ada tambahan terkait uh, building equipment-nya di market value-nya itu ada 175 pada Januari 1, 2024. 2004. Jadi yang diminta ini terkait neraca balance worksheet dari konsolidasinya, kemudian juga balance sheet dari konsolidasinya. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari tahu seberapa difference between fair value and book value-nya. Di sini dari Swine Enterprise, book value-nya di sebelah sini ada 20.000. Nah, kita pindahin ke semuanya ke sini. Kemudian kita sesuaikan fair value yang memang berubah. Ada apa aja. Di sini kalau menurut informasinya, ada perubahan fair value sebesar 175 di building and equipment. Jadi buildingnya sebenarnya ini ada 230. Kemudian ada akumulasi sebesar 65. Kemudian kalau kita cari dengan building equipment-nya net, maka akan ketemu 165.000. Sedangkan yang di soal itu, yang diminta fair value-nya itu 175.000. Oleh sebab itu, maka akan ada diferensiasi, yaitu sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini disebut juga dengan intangible excess atau penambahan yang bisa terdeteksi atau teridentifikasi. Nah, setelah kita mengetahui diferensiasinya, kemudian kita cari seberapa besar semua diferensiasinya. Di sini ada fair value of consolidation atau nilai pasar yang telah disepakati antara perusahaan Swatch Enterprise dan Pork Corporation, yaitu sebesar 290. 290 itu kita tahu dari mana? 290 itu kita tahu dari investment in Swine Enterprise atau nilai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu sebesar 290. Kemudian, untuk membeli atau untuk mengakuisisi perusahaan Swine Enterprise, maka dibutuhkan sebuah value book atau book value. Nah, di sini untuk script studionya ini mempunyai book value dari common stock 100.000, kemudian dari internet earning sebesar 150.000. Nah, perlu diketahui bahwa book value ini sebenarnya ada 3 jenis biasanya. Dari common stock, ada retained earning, sama add-in capital. Nah, di sini jadi ketika perusahaan mengkonsolidasi atau mengakuisisinya, yang dilihat itu dari ekuitasnya. Kayak wajarnya kita beli perusahaan, berarti otomatis memperoleh aset, tapi menanggung juga hutang. Sedangkan ekuitas itu harta dikurang hutang. Nah, maka itu ketika kita ingin mengakuisisi sebuah perusahaan, maka kita bisa melihat dari ekuitas. Nah, dari ekuitas itu balik lagi bisa jadi 3, dari common stock, retained earning, sama at capital. Nah, di sini untuk kasusnya dari Swan Enterprise ini hanya punya 2, yaitu common stock dan retained earning. Setelah kita mendapati book value-nya sebesar 250.000, setelah itu kita cari selisihnya. Nah, selisih ini kita sebut sebagai difference between fair value and book value. Kalau tadi ini essence-nya, yang ini selisihnya, keseluruhannya. Nah, kita harus tahu nih 40.000 ini tuh untuk siapa aja. Kan yang bisa deteksi kan cuma 10.000 doang. Tapi sebenarnya ada perbedaan 40.000. Nah, kita perlu cari tahu. Cari tahunya gini. Jadi 290.000 itu kan nilai yang telah disepakati atau yang akan dibayar oleh si Pork Corporation ke Swine Enterprise.
Nah, 290.000 itu untuk apa aja? Yang pertama, untuk nilai perusahaan itu sendiri atau book value-nya itu sendiri sebesar 250. 250 itu didapat dari jumlah ekuitas yang tadi. Kemudian ada identifiable excess-nya itu 10.000. 10.000 itu akibat ada pengaruh perubahan nilai pasar building-nya. Nah, setelah itu masih ada selisih kan, dari 40 baru tahu 10.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam goodwill. Goodwill itu nilai baik atau branding. Jadi, sebuah perusahaan itu akan berbeda nilainya ketika dia mempunyai nilai nama baik. Misal, jadi tuh perusahaan itu nggak seputar aset dan utang aja. Misal, perusahaan A, aset utangnya sama, perusahaan B juga sama. Tapi perusahaan A ini lebih terkenal daripada perusahaan B. Otomatis nilai jual si perusahaan A ini lebih tinggi. Nah, itu yang disebut namanya goodwill atau branding. Nah, selisih tadi itu kita masukin ke dalam goodwill. Nah, goodwill itu bakal muncul karena ada transaksi seperti ini, konsolidasi atau kombinasi bisnis gitu. Nah, setelah kita tahu 40.000 difference-nya itu di breakdown dari mana aja, nah kita buat profit-nya. Ini yang diminta di nomor 1 ini. Nah, ini neraca dari Pork Corporation atau perusahaan induknya. Nah, ini Swan Enterprise, yaitu perusahaan yang mau diakuisisi. Nah, ini yang pertama kita harus tahu di sini ada book value. Book value-nya tadi kan 100 sama 150, yaitu jadinya 250. Nah, ini sebagai pembandingnya kita taruh di sini 250. Nah, terus sedangkan investment in Swan Enterprise-nya ini 290, otomatis ada difference sebesar 40. Nah, ini udah sesuai dengan hitungannya kita di awal, 40.000. Dari 40.000 ini kan debit, ini kredit. Jadi untuk seimbang ini 10.000. Tadi kita udah dapat nih dari atas terkait building. Karena dia nambah, jadi kita tambahin di sebelah debit. Terus akan ada muncul difference. Nah, ini biar dinolin karena nanti di neraca nggak ada. Terus akibat dari transaksi itu akan ada muncul goodwill atau akun baru yang sebelumnya nggak ada, yaitu sebesar 30.000. Setelah itu kita jumlahin masing-masing. Nah, ini untuk investment sama difference ini nggak usah, nanti dinolin, di neraca nggak ada. Nah, ini dijumlahin aja semuanya. Nah, ini untuk jawabannya nomor 2-nya di neraca. Nah, jadi cash and receivable di sebelah debit 600.000, inventory 135.000, land 170.000, terus building and equipment netnya 600, ini enggak net ya, sorry. Ini 640.000, kemudian accumulation depreciation 210.000, oleh sebab itu ketemu netnya sebesar 400.000. Terus akan ada akun baru namanya goodwill 30.000, setelah itu kita jumlah total asetnya, begitupun juga akun payable-nya. Maka akan diketemui balance-nya 795.000. Nah, ini untuk soal yang problem 425. Selanjutnya terkait soal chapter 426. Nah, di sini learning object yaitu 4-3, yaitu menghitung balance konsolidasi. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa post record mengakuisisi semua perusahaan Script Studio pada Januari 1, 2000X2 dengan harga 280 dengan neraca pos sebagai berikut. Nah, di sini disajikan dua neraca dari perusahaan post record atau perusahaan yang akan mengakuisisi, dan ada juga perusahaan Script Studio atau perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, di sini ada keterangan tambahan, on the date of combination atau pada tanggal kombinasi, inventory yang Script punya ini ternyata nilai pasarnya 170, dan di building and recording equipment had a fair value 375. Jadi
selain antara inventory aja yang berubah fair value-nya, ada juga gedung yang berubah fair value-nya, jadi 375.000. Nah, kemudian di sini ada informasi juga bahwa si perusahaan skrip ini menerima goodwill karena dia membeli dari Soundstage yang jadi sebelumnya dia tuh udah pernah beli gitu. Nah, itu masih ada di buku itu. Kemudian Soundstage ini melikuidasi asetnya. Yang diminta itu menghitung eh, balance akhir dari inventory, building and equipment secara net, terus investment, goodwill, common stock, sama retained earning. Ini stepnya kurang lebih sama. Kita harus cari tahu dulu berapa difference-nya yang bisa dideteksi. Nah, yang pertama itu kita harus lihat dari sisi perusahaan script studio. Neracanya kita pindahin di sini, terus book value-nya. Nah, ini kita cari satu-satu, adakah perubahan? Jadi kan book value itu nilai buku, terus fair value itu nilai pasar. Jadi kenapa bisa ada perubahan? Kayak misal nih, building and equipment, waktu dia beli 350.000. Karena ada tahun berikutnya, harganya mungkin berubah, bisa mahal, bisa murah gitu. Makanya ada perubahan. Nah, yang pertama ini misal dari cash receivable, nggak ada perubahan antara book value dan fair value itu sama. Kemudian ada inventory. Inventory book value-nya 180.000. Kemudian fair value-nya 170.000. Jadi kita tahu dari sini informasinya, dari soalnya. Nah, jadi kita selisihin book value 180.000. Ternyata di pasar cuma ada 170.000 dihargainya. Berarti ada penurunan sebesar 10.000. Nah, ini kita tulis gapnya berapa. Kemudian ada building dan equipment. Secara net, ini 350.000 di book value-nya. Kemudian di nilai pasarnya ada 375.000. Berarti ini ada yang namanya kenaikan dari harga buku ke harga pasar. Jadi harga pasar itu udah nggak dapet tuh harga segitu. Ini kalau dijual di harga pasar nih harganya 375.000. Maka dapat tuh selisihnya 25.000. Nah, di sini juga perusahaan tadi yang disebutin ada goodwill kan 30.000. Nah, ini juga kita tulis. Terus total asetnya ini kita jumlah, book value 600, fair value 615. Kemudian account payable-nya nggak ada perubahan, note payable-nya nggak ada perubahan. Nah, jadi yang bisa diidentifikasi itu cuman inventory sama si building. Nah, itu kita bisa tahu adanya 15.000. Nah, setelah itu kita cari lagi. Itu kan yang cuma bisa diidentifikasi. Ada lagi dong yang nggak bisa diidentifikasi. Nah, ini value of consideration-nya atau nilai pasar yang disepakati oleh kedua pihak itu sebesar 280.000. Ini kita dapat dari dia sendiri yang bilang informasinya bahwa dia membeli dengan harga 280.000. Kemudian untuk book value dari perusahaan scriptnya ini ada 260.000. 260.000 dari common stock. Nah, additional paid in capital ini yang tadi saya maksud ada 100, 200, dan minus retained earning sebesar 40.000. Setelah itu kita cari selisihnya, maka akan diketahui difference secara keseluruhannya itu 20.000. Nah, berarti 15.000, 20.000, jadi selisihnya masuk ke goodwill sebesar 5.000. Kalau kita udah tahu apanya aja yang berubah, yang terjadi perubahan, ini kita langsung masukin ke worksheet. Di worksheet ini sama, stepnya sama yang sebelumnya. Ini kita masukin post record-nya, neraca post record, terus kita masukin juga nilai bukunya, nilai buku dari Script Studio. Nah, ini kita masukin lagi book value-nya. Book value-nya sebesar 100 ditambah 200 dikurang 40, itu kan 260. Nah, ini sebagai pembandingnya. Sedangkan dia ngebayar 80.000. Wah, berarti ada yang namanya pembelian di atas nilai buku sebesar 20.000. 20.000 ini kita harus cari dari mana aja dia. Nah, kita udah breakdown kan tadi 10.000 dari excess ini, inventory. Kemudian ada penurunan dari inventory, kita tulis di sebelah kredit 10.000. Terus ada di sebelah debit 25.000, kita tahu dari mana.
tahu dari sini karena adanya kenaikan harga pasar sebesar 25.000. Kemudian 5.000 kita tahu dari mana? Adanya tambahan nilai goodwill sebesar 5.000. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Ini A kita jumlah jadi 160.000. Terus ini 110 ditambah 180 karena dia di sebelah kredit, jadi kita kurangin jadi 280. Nah, ini untuk jawaban nomor A, inventory. Kemudian yang jawaban B, ini kan ada building and equipment net sebesar 725.000. Ini debat, tambahin aja 725. Terus ini di neraca konsolidasi udah nggak bakal ada. Yang ini disebut juga diferensia. Nah, ini C-nya nggak ada, 0 jawabannya. Terus terus goodwill, D. Di sini goodwill nih, di sini D. Goodwill-nya jadi 35.000 saldo akhirnya. Terus common stock-nya di sini masih pakai yang induk ini 40 dan 105 untuk return net earning-nya. Nah, kira-kira untuk soal nomor P425 dan 26 segitu aja. Kalau ada yang ditanya boleh silakan atau boleh langsung di next ke soal berikutnya aja. Makasih. Ada yang mau ditanya nggak? Dari saya sudah cukup, Ivo. Ya, berarti saya stop share ya. Iya. Boleh dilanjut ke nomor berikutnya. Makasih. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya yaitu di chapter 4 P430 mengenai acquisition at other than fair value of net assets. Di sini di soalnya yaitu Power Corporation itu mengakuisisi 100% kepemilikan dari perusahaan Group Company pada tanggal 12 Februari tahun 2009. Pada saat tanggal akuisisi tersebut, perusahaan company ini melaporkan aset dan juga kewajiban dengan nilai buku sebesar 420.000 dan juga 165.000. Saham yang beredar atau common stock ini sebesar 80.000 dan juga return earnings-nya sebesar 175.000. Kemudian, nilai buku dan juga nilai aset aset dan juga kewajiban ini yaitu ada kenaikan di tanah sebesar 20.000 dan juga terjadi penurunan sebesar 7.000 pada inventory. Pada soal ini, yang diminta soal adalah menghitung akuisisi dari senilai sebesar 280.000. Yang perlu kita ketahui bahwa pada saat common stock ditambah retained earnings ini akan menghasilkan total investment ini. Jadi apabila di jurnal akan menghasilkan konsolidasi yang mana common stock ini di debit dan juga return earnings ini ada di debit, kemudian investment ada di kredit. Kemudian untuk soal P430 ini diketahui bahwa common stock itu 80.000, return net earnings ini sebesar 175.000, dan kemudian investment yang soal diminta ini sejumlah 280.000. Kemudian dari perhitungan ini dan dari rumus awal ini terjadi selisih 25.000 yang kemudian nantinya akan masuk di akun diferensial ini. Kemudian untuk menghitung terkait aset dan juga persediaan ini, bahwasanya diferensial ini merupakan sudut pandang konsolidasi kenaikan nilai wajar tanggal akuisisi yang terkait dengan aset yang dapat disusutkan. Dari soal juga menjelaskan bahwa ada nilai kenaikan dan juga penurunan pada aset dan juga persediaan, yaitu sebesar 20.000 pada
tanah dan juga 7.000 pada persediaan. Dan berikut jurnal yang akan dibuat. Line ini di debit sebesar 20.000 karena dia ada kenaikan sehingga di debit. Kemudian inventory sebesar 7.000 karena dia mengalami penurunan di kredit. Dan berikut jurnal yang akan dibuat. Tidak lupa juga untuk menambahkan akun diferensial tadi yang sebelumnya sempat kita hitung pada common stock ini sebesar 25.000 ditaruh pada di kredit. Dan goodwill ini merupakan selisih dari suatu aktiva yang tadi sempat kita hitung juga, di mana jumlahnya ini berasal dari diferensial ditambah inventory, kemudian dikurangi dengan land. Selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya yaitu dengan kepemilikan sebesar 251.000. Sama jawabannya seperti soal yang sebelumnya sempat saya hitung, tetapi karena di sini investmentnya senilai 251.000, jadi sementara common stock dan returning earnings ini apabila di total sejumlah 255.000, jadi terjadi selisih 4.000 yang kemudian akunnya ini ada di kredit. Berbeda dengan akun yang di sini adanya di debit. Karena akun common stock ditambah return earning ini lebih besar daripada investment yang ada. Kemudian, untuk perhitungan aset dan juga inventory juga sama. Land ini 20.000 di debit, kemudian inventory 7.000 di kredit karena tadi sempat ada penurunan. Dan akun diferensial ini kita input kembali lagi dari perhitungan yang sebelumnya tadi sempat kita hitung di common stock ini, di eliminasi investment ini sebesar 4.000 di debit. Kemudian retained earnings-nya 17.000 ada di kredit, yang merupakan hasil penjumlahan dari land ditambah diferensial, akun land ditambah akun diferensial, kemudian dikurang dengan inventory sebesar 7.000. Jadi menghasilkan akun retained earnings yang ada di kredit. Mungkin itu saja penjelasan dari soal yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Dari saya cukup. Baik, jikalau memang sudah cukup, akan saya serahkan kepada teman yang lain untuk menjelaskan soal berikutnya. Terima kasih. Izin stop share. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya izin menjelaskan dari chapter 5. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Sal. Baik. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pada soal problem 5.23. Di sini dijelaskan di dalam soal itu perusahaan pensil company membeli 40% kepemilikan dari Stylus Corporation pada tanggal 1 Januari sebesar 150.000. Nah, di sini juga terdapat neraca Stylus pada saat akuisisi. Pada saat akuisisi di neraca Stylus Operation itu terdapat cash sebesar 30.000, account receivable-nya sebesar 120.000, inventory 80.000, terdapat juga land sebesar 150, buildings equipment sebesar 300.000 dan akumulasi depreciation-nya itu minus 120.000. Selanjutnya, total dari asetnya itu adalah 560.000.
Di sini juga di soal dijelaskan selama tahun sekian, Stylus Corporation melaporkan laba bersih sebesar 30.000 dan membayar dividen sebesar 9.000. Nilai wajar aset dan kewajiban Stylus sama dengan nilai wajar buku pada tanggal akuisisi, kecuali di sini ada kecualinya, yaitu pada bangunan dan peralatan yang memiliki nilai wajar sebesar 35.000 di atas nilai buku. Semua peralatan dan bangunan memiliki sisa umur selama 5 tahun pada saat penggabungan usaha. Jumlah yang dikaitkan dengan goodwill sebagai akibat dari pembelian saham Stylus tidak mengalami penurunan nilai. Dan pertanyaannya di sini, berapa jumlah pendapatan investasi yang akan dicatat oleh perusahaan pensil selama tahun sekian berdasarkan akuntansi metode ekuitas. Yang di sini karena yang ditanyakan itu adalah metode ekuitas, maka kita hitung dulu bagian proporsional dari pendapatan dilaporkan. Di sini pendapatan yang dilaporkan itu sejumlah 30.000. Di sini kita lihat 30.000. Atau di sini bisa dibilang laba bersihnya itu 30.000 dikali dengan jumlah persentase pensil company itu membeli sebuah saham sebesar 40%. Jadi di sini 30.000 dikali 40% didapatkan senilai 12.000. Untuk pengurangannya itu terdapat bangunan dan pendapatan, karena di sini dijelaskan juga nilai wajar aset dan kewajiban Stylus sama dengan nilai wajar pada nilai buku tanggal akuisisi kecuali bangunan dan peralatan. Maka di sini kita kurangkan bangunan dan peralatan 35.000 itu dapat dari mana? Dijelaskan juga tadi di soal. Di sini ada nilai wajarnya sebesar 35.000. Maka 35.000 dikali 40% dibagi dengan 5 tahun. Didapatkan hasilnya minus 2.800. Nah, karena goodwill itu sebesar 8.000 atau tidak mengalami penurunan nilai, maka di sini kita tulis 0 aja. Maka total dari pendapatan investasi yang didapat itu sebesar 9.200. Untuk selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga yaitu kita hitung dulu pembelian diferensial. Pembelian diferensial di sini itu terdiri dari bagian profesional dari nilai buku aset bersih, yaitu 320.000. 320.000 itu dapat dari mana? 320.000 itu dapat dari total dari book value si Stylus Corporation. Maka didapatkan 320.000 dikali 40% sebesar minus 128. Dan bagian proporsional dari nilai wajar bangunan peralatan 35.000 dikali 40% didapatkan sebesar minus 14.000. Maka goodwill yang didapatkan adalah 8.000. Selanjutnya, yang B itu berapa jumlah pendapatan akun yang dilaporkan dengan metode biaya. Di sini ada pendapatan dividen. Pendapatan dividennya itu 9.000 dikali 40%. 9.000-nya itu dari sini. Paid dividends sebesar 9.000. Maka 9.000 dikali 40% hasilnya 3.600. Untuk yang C itu saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember berdasarkan metode ekuitas. Jadi ini akhir tahun dari saldo akun investasinya. Itu menggunakan metode ekuitas dengan cara menghitung saldo akun metode biayanya itu sebesar 150.000. Dan di sini ada saldo per Januari tahun sekian itu
150.000 dan pendapatan investasinya yang ini pendapatan investasi yang sudah tadi kita cari yang ini yang udah kita dapatkan itu ditulis di sini. Jadi 9.200 dan untuk dividen yang diterimanya itu yang ini karena tadi kita udah menghitung pendapatan dividen kita tulis 3.600 dan saldo untuk akhir tahun sebesar 155.600. Selanjutnya untuk soal problem 5.24. Untuk soalnya di sini ada Peach Company menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal 50.000 dan nilai pasar 165.000 dengan imbalan 30% kepemilikan Simbol Corporation pada 1 Januari tahun sekian. Simbol melaporkan neraca saldo sebagai berikut. Di sini ada neraca saldo dari Simbol Corporation, ada book value dan ada fair value. Dengan asumsi perkiraan umur ekonomis paten yang dipegang oleh Simbol adalah 10 tahun. Bangunan dan peralatan diperkirakan akan bertahan kurang lebih 12 tahun lagi. Simbol dibayar dividen sebesar 9.000 selama tahun sekian dan laba bersih yang dilaporkan sebesar 80.000 untuk tahun tersebut. Untuk pertanyaannya di sini, hitung jumlah pendapatan atau kerugian investasi yang dilaporkan oleh PIS dari investasinya di Simbol untuk tahun sekian dan saldo akun di investasi pada bulan Desember tanggal 31 dengan asumsi metode ekuitas digunakan dalam akun investasi. Pendapatan PIS Company tahun sekian itu bagian proporsional dengan laba bersih yang dilaporkan sebesar 80.000 yang tadi terdapat di neraca saldonya itu. Account receivable-nya sebesar 80.000 dikalikan dengan pembelian saham sebesar 30%. Didapatkan di sini 24.000. Kemudian untuk pengurangannya itu pengurangan kenaikan harga pokok penjualan untuk perbedaan pembelian yang ditetapkan kepersediaan itu sebesar 30.000 dikali 30%, tapi dia minus 9.000. Untuk pengurangan bangunan dan peralatannya itu 320.000 dikurang 260.000 dikali 30% dan dibagi selama 12 tahun didapatkan hasilnya minus 1.500. Untuk patennya sini 25.000 dikali 30% dibagi 10 tahun didapatkan sebesar 750.000 dan pendapatan metode ekuitas untuk tahun tersebut adalah 12.750. Selanjutnya untuk perhitungan saldo rekening investasi pada akhir tahun. Sini terdapat harga pembeliannya itu sebesar 165.000. Untuk pendapatan investasinya pada tahun tersebut kita punya ini. Untuk pendapatan investasinya di sini nggak ada, maka kita tulis 0 dan dividen yang diterima pada tahun tersekian yaitu 9.000 dikali 30% sebesar 10.050 dan saldo akun investasi pada akhir tahunnya itu sebesar 175.050 dolar. Begitu saja penjelasan dari saya mengenai soal P523 dan P524. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, mungkin ditutup aja. Baik, terima kasih